Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Mai di mata pelajaran PPKN kelas 9. Kita lanjutkan ya pembelajaran kita mengenai harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kita sudah mengetahui beberapa keberagaman pada masyarakat Indonesia, baik secara sosial budaya, ekonomi, dan gender. Masing-masing dapat membawa pengaruh kepada kebudayaan masyarakat setempat dan bahkan bisa menimbulkan suatu permasalahan. Nah, permasalahan ini dibagi menjadi 3. Ada permasalahan dalam keberagaman sosial budaya, kedua, permasalahan dalam keberagaman ekonomi, dan yang ketiga, permasalahan dalam keberagaman gender. Permasalahan dalam keberagaman sosial budaya. Kita menyadari bahwa kehidupan masyarakat Indonesia majemuk, seperti beragamnya suku bangsa dan budaya. Jika tidak ditanggapi secara bijak dan positif, adanya keberagaman suku bangsa dan budaya akan berdampak negatif, seperti timbulnya pertentangan antar budaya dan munculnya konflik antar budaya. Jika kita tidak dapat saling menjaga dan menghargai keberadaan unsur-unsur kebudayaan tersebut, dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Sejatinya, unsur-unsur tersebut merupakan kekuatan bagi masyarakat untuk saling menghargai keberagaman yang ada. Mari kita perhatikan keberagaman tersebut. Sebagai contoh, dalam sistem kekerabatan di Indonesia, terdapat 2 jenis kelompok kekerabatan, yaitu matrilineal dan patrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal memiliki ciri-ciri bahwa sistem kekerabatan ini mengambil garis keturunan dari ibu. Nah, biasanya dipegang oleh suku Minangkabau. Ayah sendiri dianggap sebagai tamu, sedangkan yang bertugas memberi pengajaran kepada anak bukan ayah, melainkan paman. Nama marga suku diwariskan berdasarkan marga ibu, contohnya Tanjung, Sikumbang, dan Enggano. Sistem kekerabatan patrilineal. Adapun sistem kekerabatan ini banyak digunakan oleh sebagian besar kelompok masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia. Misalnya saja suku Batak di Sumatera Utara. Sistem kekerabatan ini mengambil garis keturunan dari ayah. Misalnya saja seseorang yang baru menikah, dia akan tinggal di pihak keluarga laki-laki. Dan sesama marga dilarang menikah. Contoh marganya seperti marga Simanjuntak, Simorang, Silalahi, Hasibuan, dan lain-lain. Permasalahan dalam keberagaman ekonomi. Permasalahan dalam keberagaman ekonomi terletak pada berbagai usaha yang dilakukan manusia tiap daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, mata pencaharian masyarakat di daerah pegunungan berbeda dengan masyarakat di dataran rendah. Lalu, apa saja mata pencaharian sebagian masyarakat Indonesia? Sebagian besar masyarakat pedesaan bekerja sebagai peternak, petani, pedagang, dan nelayan. Adapun sebagian besar masyarakat perkotaan bekerja dalam bidang jasa dan industri. Terdapat potensi permasalahan dalam berbagai usaha manusia memenuhi kebutuhan ekonominya tersebut. Mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, mata pencaharian pertanian. Pada masyarakat tradisional, tanah pertanian yang diolah cenderung sempit dan masih menggunakan sistem pengolahan yang sederhana dan sangat bergantung pada kondisi alam. Sementara itu, pada masyarakat modern, pengolahan tanah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi mutakhir seperti penggunaan traktor, sistem hidroponik, dan rumah kaca atau greenhouse. Penggunaan teknologi modern sangat berguna bagi petani karena akan melipatkan hasil pertaniannya dan mereka tidak perlu lagi bergantung dengan cuaca. Perbedaan tersebut tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri seperti kesenjangan pendapatan. Adapun wilayah Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani antara lain adalah Pulau Jawa dan Pulau Bali.
Mata pencaharian peternakan. Peternakan merupakan mata pencaharian yang dilakukan di wilayah atau daerah-daerah yang ditumbuhi padang rumput seperti sabana dan stepa. Wilayah Indonesia yang memiliki tanah dan lahan tersebut terletak di daerah Nusa Tenggara Timur. Selain memiliki mata pencaharian sebagai petani, sebagian masyarakat di sana juga melakukan pekerjaan sebagai peternak. Namun, kegiatan peternakan tidak terbatas pada tempat-tempat yang ditumbuhi padang rumput saja. Masyarakat dari berbagai daerah pun mencoba berternak dengan berbagai cara. Adapun permasalahan yang dapat dialami para peternak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pemahaman sebagai peternak perihal penanganan yang baik terhadap hewan ternaknya sehingga kualitas hewan ternak kurang baik. Hal ini menimbulkan kesenjangan penghasilan antara peternak yang mengerti dan yang tidak mengerti perihal penanganan yang baik terhadap hewan ternak. Permasalahan yang kedua yaitu adanya ketidakmerataan sarana distribusi hewan ternak. Misalnya, seorang peternak yang tinggal di daerah yang memiliki sarana dan prasarana transportasi yang baik akan lebih mudah menjual hewan ternaknya dibandingkan dengan peternak yang tinggal di daerah yang memiliki sarana dan prasarana transportasi yang buruk. Permasalahan yang ketiga, ketersediaan sumber makanan ternak berbeda-beda di tiap daerah. Perbedaan ketersediaan pasokan makanan untuk ternak akan berpengaruh besar pada kualitas dan harga hewan ternak. Misalnya, di daerah yang kekurangan bahan pangan untuk hewan ternak akan memberi harga lebih tinggi terhadap hewan ternaknya ketika dijual. Di mata pencaharian nelayan, nelayan merupakan pekerjaan yang dilakukan masyarakat di daerah pesisir. Profesi ini sudah sangat tua dan lama dikenal masyarakat pesisir. Indonesia memiliki wilayah laut dan pesisir yang sangat luas sehingga profesi nelayan menjadi pekerjaan yang sering dilakukan, selain bertani dan beternak. Pada masyarakat tradisional, kegiatan menangkap ikan atau pekerjaan sebagai nelayan dilakukan dengan cara-cara yang masih tradisional, yaitu memakai jala kecil, naik perahu dayung atau perahu dengan mesin kecil. Hasil yang diperoleh juga sedikit, sebagian besar untuk konsumsi sendiri. Sementara itu, pada masyarakat modern, metode penangkapan ikan sudah menggunakan alat-alat yang modern, seperti menggunakan jala atau alat pancing yang besar. Dan kapal yang digunakan pun juga kapal besar dengan dilengkapi fasilitas proses pengawetan dan pengolahannya. Hal tersebut tentunya memberikan perbedaan yang sangat mencolok, terlebih dalam hal pendapatan. Selanjutnya di bidang jasa. Selain sistem mata pencaharian yang telah disebutkan tadi, terdapat pula mata pencaharian yang kita kenal sekarang yaitu di bidang jasa. Mata pencaharian atau pekerjaan ini tidak menghasilkan produk seperti pertanian, peternak, dan juga nelayan. Sistem mata pencaharian ini menyediakan jasa bagi perorangan ataupun kelompok. Contohnya adalah konsultan hukum dan juga jasa pengiriman barang. Umumnya, perkembangan mata pencaharian bidang jasa dialami di perkotaan. Pada masyarakat pedesaan, terlebih yang daerahnya terpencil dan sulit dijangkau, tidak begitu banyak terdapat mata pencaharian seperti ini. Dengan demikian, berbagai kemudahan yang dapat dirasakan masyarakat kota tidak begitu dirasakan oleh masyarakat pedesaan yang terpencil. Dan yang terakhir di bidang industri. Banyak masyarakat kota melakukan pekerjaan di bidang industri, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya adalah pengolahan gandum menjadi tepung. Hal ini tentu akan membangun perekonomian masyarakat sekitar. Taraf hidup masyarakat akan naik karena tersedianya lapangan kerja. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan keadaan masyarakat pedesaan. Di pedesaan, lapangan kerja yang tersedia umumnya pada bidang pertanian dan perkebunan. Sedikitnya lapangan kerja yang tersedia di pedesaan membuat masalah tersendiri. Penduduk yang tidak puas dengan kehidupan di desa dan menganggur terdorong untuk mencari pekerjaan di kota. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan di perkotaan, seperti kepadatan penduduk yang tinggi. Permasalahan dalam keberagaman gender.
Dalam kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia, laki-laki cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dan lebih mudah memiliki gerak sosial dibanding perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, stereotip atau pelabelan negatif, dan kekerasan. Marginalisasi perempuan dapat bersumber dari tafsir agama, tradisi, kebiasaan, dan asumsi ilmu pengetahuan. Contohnya, marginalisasi yang bersumber dari tradisi adalah masih banyak suku-suku yang tidak memberikan hak waris sama sekali kepada perempuan. Pelabelan negatif atau stereotip adalah penandaan atau penilaian atau citra buruk yang sering sekali bersifat negatif dan secara umum melahirkan ketidakadilan. Contohnya, perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, cengeng, dan tidak rasional. Perempuan dianggap hanya dapat menjadi ibu rumah tangga. Perempuan sebagai seorang yang tidak tegas sehingga tidak mampu mengambil keputusan penting. Itu contoh stereotip atau pelabelan negatif. Kemudian kekerasan. Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik dan integritas mental psikologis seseorang. Contoh dari kekerasan karena bias gender adalah beban kerja yang lebih banyak harus ditanggung perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin sehingga semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Jenis-jenis ketidakadilan gender tersebut cenderung telah terjadi di berbagai tingkatan seperti kebijakan, adat, kultur, tafsir agama, dan rumah tangga. Salah satu hal yang paling sulit diubah adalah ketidakadilan gender telah mengakar ke dalam keyakinan dan menjadi ideologi bagi perempuan ataupun laki-laki. Semua bentuk ketidakadilan gender tersebut tersosialisasi sehingga laki-laki dan perempuan terbiasa dan mempercayai bahwa peran gender tersebut seolah-olah merupakan kodrat. Lambat laun terciptalah suatu struktur ketidakadilan gender yang diterima. Itu tadi penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.